Ya, baik, di sini ada dua orang narasumber, nanti gantian aja jawabnya sekaligus pertanyaan ini untuk keduanya. Yang pertama itu di Banten Utara ini kita lihat memang mata pencahariannya itu mayoritas petani dan nelayan. Nah, jika seandainya nanti ke depan dirubah tata ruangnya untuk menjadi pariwisata atau industri properti, kira-kira pendapat Pak Khalid dan pendapatnya Umi ini seperti apa? Silakan gantian. Ya, dari saya dulu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya, makanya saya lebih cenderung menekan kepada satu rona lingkungannya. Jadi karena yang namanya alam itu, ketika perubahan ruang di hilir gitu, itu juga akan berdampak juga ruang yang ada di hulu. Begitu juga sebaliknya, gitu kan. Hulunya berubah, hilirnya juga akan berdampak. Kita ambil contoh aja misal gitu kan. Segitu jauhnya misalnya kita berada hidup di wilayah Banten Utara. Di wilayah timur sana di Cikande ada industri tekstil seperti kayak Indah Kiat gitu kan, industri kertas gitu. Nah, mereka nggak tahu merubah tata ruang pada waktu itu, tapi yang jelas kencingnya pabrik itu juga akan mempengaruhi pada sumber mata pencaharian di hilirnya seperti perikanan. Terus kemudian bagaimana dengan dampak efek di pertaniannya, gitu kan? Nah ini juga sering kekurangan air karena pemerintah juga tidak pernah memikirkan tentang bagaimana berniat untuk membuat perda atau peraturan daerah tentang hak atas air bagi petani. Itu juga nggak pernah ngebahas itu. Nah artinya kemudian lama kelamaan ketika kekurangan air karena perebutan air dengan industri, ini juga akan berdampak ke persawahan. Kencingnya industri ini, limbah cairnya itu juga akan berdampak ke kelautan dan pertambakan. Artinya untuk merubah tata ruang itu harus benar-benar dikaji secara detail, dikaji secara rona lingkungannya, dikaji tentang sosiologi masyarakatnya. Karena berbicara tentang ruang berarti kita berbicara tentang makhluk hidup yang ada di ruang tersebut gitu kan. Nah ketika kita berbicara makhluk hidup, ini bukan hanya bicara tentang manusia saja, tapi juga hewan-hewan yang lain. Tumbuh-tumbuhan di situ juga harus kita kaji karena ada hubungan erat antara tumbuh-tumbuhan dan manusia gitu kan. Dari mulai hubungan, tidak akan pernah ada bebatuan jika tidak ada makhluk hayati, tumbuh-tumbuhan, dan tidak akan pernah ada tumbuh-tumbuhan jika tidak ada makhluk ya, hewani. Dan tidak akan pernah ada tiga makhluk ini jika tidak ada manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang manusia, kita juga harus mengkaji tentang sosialnya, tentang ekonominya, tentang politiknya, tentang estetikanya, hubungan manusia dengan sesuatu yang indah gitu kan, keindahan alam di situ gitu kan. Nah, bukan hanya itu, juga harus dikaji yang awalnya pikirannya adalah pikiran-pikiran sosiologi masyarakat itu seperti pikirannya awalnya adalah religius, ini juga akan berubah menjadi tidak religius lagi karena dipaksa masyarakat untuk hidup seperti ala hidup kapital gitu kan, kapitalis yang kecenderungannya hanya sebatas kebutuhan materi saja tapi tidak pernah membicarakan tentang nilai. Ini pasti akan ada perubahan itu, belum lagi persoalan agama juga gitu, yang peribadatan kita dengan Tuhan kita yang awalnya tidak ada gangguan jadi ada gangguan gitu. Mungkin ada faktor-faktor kekurangan ekonomi, hubungan, segala macam lah mungkin gitu. Kalau pandangan Umi seperti apa? Kalau seandainya tata ruangnya itu dirubah yang darinya pertanian jadi perkotaan gitu, seperti industri properti yang terjadi yaitu dilakukan oleh PIK 2 gitu. Itu sesuatu hal yang sebenarnya dipaksakan ya. Jadi sesuatu hal yang seharusnya kita melestarikan alam, itu alam dihancurkan. Sebenarnya semua itu rezeki sudah Allah yang atur, bukannya manusia yang atur. Jadi orang-orang yang di luar sana ya, aparatur negara, penegak hukum dan semuanya lah ya. Jadi jangan bernafsu untuk itu benar-benar bisa terjadi dan kondusif.
coba lihat tata ruang itu ya, apakah ini akan merusak alam dan merusak masyarakat atau tidak gitu loh. Kalau misalnya memang jadi pejabat hanya sesaat mau 5 tahun, belum tentu di sana dipilih lagi. Dan kalau misalnya panjang umur, kalau misalnya pun nggak panjang umur, coba apa yang kamu lakukan, apa yang mereka lakukan sudah menzolimi banyak orang. Ya, sudah jelas-jelas hilir ada, benar-benar ada. Kita zaman karuhun dulu ya kan, zaman nenek buyut kita udah bikin saluran irigasi itu setengah mati, pagi siang sore dari kerasnya mencangkul terus supaya ada aliran sungai, supaya jangan banjir dan lain sebagainya. Sekarang mau dirusak bikin pabrik, nggak usah banyak nggak usah jauh-jauh. Cilegon kota industri, mana ada orang Cilegon yang kerja di sana? Jarang, nggak ada lah. Itu bohong lah, omong-omong doang. Jadi nggak usah lah. Jadi kalau misalnya emang pertanian, manfaatkan pertanian yang baik. Dan bagaimana seharusnya pihak pemerintah nih, bagaimana seharusnya supaya pertanian itu subur makmur, bagaimana tentang empang dan lain sebagainya supaya empang juga bagus, supaya masyarakat juga makmur, para nelayan dan lain sebagainya. Dulu kayaknya aman-aman saja di daerah wilayah kami juga di Sawaluhur ya. Sekarang sudah digembor-gemborkan pabrik dan pik 2, pik inilah, pik itulah. Saya nggak peduli itu pik apa. Yang pasti jangan rusak wilayah dan daerah kami. Dan tata ruang juga harus berpikir secara bukan logika, pakai hati. Mau ngebunuh masyarakat enggak ini? Mau ngerusak alam enggak ini? Coba gitu loh. Coba, jadi sekarang itu benar-benar jangan hanya logika saja. Kita manusia kan punya hati ya. Gitu. Beda dengan hewan. Hewan juga kan kasihan kalau misalnya ini, masa kita sebagai manusia habluminanasnya tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya sekedar lembaran kertas buat apa gitu loh. Cobalah habluminanasnya diperbaiki, hatinya diperbaiki, bikinlah tata ruang yang indah ya. Kita yakin rezeki itu Allah yang atur, kita bikin perjalanan yang lurus di jalan Allah, bagus, tertata dan indah gitu. Jangan nafsu. Baik, terkait berbicara sosiologis gitu, masyarakat Banten sendiri mempunyai ciri khas atau budayanya tersendiri gitu. Contohnya slogannya aja iman dan takwa, berarti terkenalnya terkait tauhidnya. Nah sekarang yang seperti kita lihat Tangerang Utara sana di Teluk Naga itu sudah ada klub-klub malam yang jadi. Ya gitu kan, di Gemerlapnya PIK 2 itu ada klub-klub malam, di situ dilokalisir terkait maksiatnya. Nah seperti apa menyikapi budaya Banten yang akan digeser PIK 2 tersebut? Itu kan sangat berbahaya sekali. Seperti apa Mi pendapat Umi? Oh iya, pendapat saya kalau misalnya ya tentang hiburan malam dan lain sebagainya ya, sekarang katanya di apa, dilegalkan ya. Iya. Dilegalkan asal ada di hotel misalnya. Iya. Kan kayak gitu. Itu sebenarnya sama aja. Ngapain itu dilegalkan ya? Kenapa itu harus ada? Seharusnya sesuai dengan slogan Banten, apa nggak ada yang lain tah selain harus membuka seperti itu gitu? Apakah kita ini akan dijadikan bebas seperti Singapura? Nggak bisa. Maaf sekali lagi, saya garis besar, tidak akan bisa Banten dijadikan seperti Singapura. Ada perjudian, ada hiburan malam, dilegalkan dan sebagainya. Itu Banten tidak bisa. Maka masyarakat Banten, masyarakat perjalanan Karuhun Banten akan bergerak dari ujung sampai ujung, bahkan Rangkas Bitung pun akan turun ya. Karena ini menyangkut karuhunan, akan turun semua nanti. Ya kalau pendapatnya Pak Kholi seperti apa jika seandainya budaya Banten ini tergeser oleh adanya PIK 2 tersebut? Kan gini, makanya yang perlu kita pahami itu adalah ketika berbicara tentang ketauhidan, artinya ketauhidan itu kan artinya keyakinan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Artinya ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, berarti tidak hanya terhenti di situ. Berarti kita juga harus berpikir kalau memang kita adalah sebagai makhluk Allah yang kalau ngomong hubungan artinya bercinta ya kan, bercinta dengan Allah gitu kan. Kalau bercinta dengan Allah berarti Allah juga kan membuat makhluknya itu kan bukan hanya manusia gitu. Artinya
ketika kita berbicara hubungan dengan Allah, berarti kita juga harus berbicara tentang hubungan kita dengan manusia. Kasih sayang dengan Allah, diaplikasikan dengan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Bukan hanya manusia, tapi juga kasih sayang kita juga harus kita curahkan kepada selain manusia, seperti pohon. Ya misalnya gini, kalau ngomong 4 unsur gitu kan, berarti kita juga harus sayang kepada air. Air tidak boleh dicemari gitu kan. Kalau kita ngomong misalnya tanah gitu kan, tanah juga harus kita sayangi. Tidak boleh misalnya merubah tanah yang tadinya perbukitan gunung menjadi dibabat untuk buka lahan apa gitu kan. Begitu juga berbicara tentang udara, angin gitu kan. Kita juga harus mencintai udara. Dan udara juga tidak boleh dicemari ketika ada pabrik-pabrik polusi kan. Kemudian oksigen akhirnya tercemar, dan ini juga sama dengan kita sedang bunuh diri ketika oksigennya tercemar, maka yang kita hisap juga akan mengganggu paru-paru kita gitu kan. Nah kemudian ketika berbicara tentang api, ya otomatis kalau semua ini rusak, ya hubungan mata rantai hubungan kita dengan semesta ini juga terganggu, rusak mata rantainya, maka panas juga kan akhirnya melebihi kapasitas. Sehingga disinilah sebenarnya kita penting juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keadilan iklim gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan iklim gitu kan, kita ini kan saat ini kita ini sedang dihadapkan dengan suatu lingkungan atau satu alam gitu yang ini terlihat pikun gitu kan. Pikun ini artinya begini, yang seharusnya musim angin barat kemudian angin timur, nggak menentu. Yang harusnya pasang surut gitu kan, yang harusnya surut malah pasang. Nah kenapa ini terjadi gitu kan, kepikunan semesta ini, alam ini? Oh berarti di sini ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh, contoh misalnya kan ada proyek di sawah luhur, pengurugan gitu kan, yang kemudian tadi juga diterangkan oleh Umi di papan tulis tadi gitu kan, bahwa ketika ini ada saluran air kemudian hilirnya ditutup, yang harusnya lari ke laut yang kemudian tidak bisa gitu karena hilirnya tertutup oleh pengurugan. Yang harusnya air laut masuk kepada pertambakan yang itu buat kebutuhan salinitas kehidupan ikan di situ, itu juga akan terganggu. Nah, artinya terputusnya hubungan ini, kerusakan-kerusakan ini juga terjadi oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan rona lingkungan tadi. Nah, biasanya ini juga ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Karena bagaimanapun mereka juga harus ngurus perizinan di pemerintah. Contoh gini, anggaplah saya ini adalah apa sebutnya, pengembang, butuh tanah di wilayah sawah luhur gitu. Kalau kita lihat tata ruangnya bukan tata ruang industri, kita tidak berani spekulasi di situ. Kalau misalnya mau beli tanah di situ, berarti kalau misalnya tata ruangnya adalah perikanan, budidaya di pertambakan atau pertanian, saya harus nanam padi. Paling beli lahan di situ juga, misalnya saya orang luar, belinya untuk nanam padi dan belinya untuk nanam ikan. Lah berbeda dengan kebutuhannya ketika buat properti gitu kan. Ini kan akan merusak ekosistem gitu kan. Mata rantai yang memang sudah diatur oleh alam itu sendiri dan oleh Allah gitu kan. Nah, sehingga kemudian ketika kita tidak mengindahkan hal-hal seperti ini sama dengan kita dibilang makhluk yang tidak berakal. Nah, berarti kalau ngomong kebijakan, makanya saya tertarik dengan pemahaman teman saya kemarin waktu Auden itu kan, artinya sebagai pemerintah gitu kan, tidak boleh juga melakukan kebijakannya tidak lewat akalnya gitu. Akal ini artinya cara berpikir yang benar dan cara merasa yang baik gitu kan. Baik, benar tidak menurut pikiran secara hukum berpikir yang benar, kemudian setelah benar gitu, ini baik tidak secara hati gitu kan, kasih sayangnya. Jadi kita akan berpola laku bukan hanya benar tapi juga baik, bukan hanya baik tapi juga benar gitu kan. Artinya kebijakannya harus menggunakan akal, biar jangan kebijakannya ini justru tidak
menguntungkan, menguntungkan, ngomongnya untuk perbaikan, tapi sesungguhnya dampaknya adalah kerusakan. Ya, udah dijelaskan di ayat kan. Ketika ditegur, artinya saya bukan sedang melakukan kerusakan ya Allah katanya. Justru saya akan sedang melakukan perbaikan, kebaikan di alam semesta ini. Tapi sesungguhnya dia sedang membohongi dirinya sendiri. Itu kata Allah sendiri. Nanti sepakat dengan Umi bahwa yang namanya Banten itu ya harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita dan kemudian diaplikasikan dengan hubungan kita dengan sesama makhluk. Percuma kita ngewirid segala sholat, ngejungkel ngewalik gitu kan, seolah-olah kita ini udah ketemu Tuhan gitu kan, seolah-olah kita ini udah moksa gitu kan, atau sudah mursyid gitu bertemu Tuhan, kemudian terpesona dengan keindahannya sendiri, sementara tidak pernah diaplikasikan dengan bagaimana hubungan dengan Allahnya. Ketika kita tidak diaplikasikan dengan hubungan kita dengan manusia, dengan sesama makhluk yang lainnya, ini juga nggak boleh. Artinya sebagai orang Banten ketika melihat kerusakan lingkungan gitu kan, kedoliman sesama manusia yang tadinya baik, jadi ada pro dan kontra, yang satu sepakat, yang satu nggak sepakat, ribut saudara gitu. Ini kan namanya sebutnya memecah belah. Nah, orang Banten tidak boleh begitu, gitu. Orang Banten nggak boleh begitu. Ketika ada pemecah belahan, kerusakan lingkungan, kita harus lawan itu. Melawan dalam artian bahwa ini tidak baik. Kita harus cegah itu. Gitu, Mi. Baik. Setelah menjelaskan tadi pandangan Pak Khalid sama pandangan Umi, itu pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar kita bisa menyikapi proyek PIK 2 tersebut gitu, yang dimana banyak terjadi penolakan-penolakan karena memang isu yang digembor-gemborkan oleh PIK 2 itu adalah pembangunan gitu. Nah, pembangunan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu? Pesan apa untuk masyarakat? Ya, Mi, coba Mi dari Umi dulu. Iya, dari Umi dulu ya. Iya. Ini menyangkut sawah luhur atau PIK 2? Ya, Semuanya. Semua. Oh, Sawah semuanya. luhur, Sawah luhur. apa namanya, Tangerang, di Banten ada Utara. semua, Mi. Iya. Semua Kalau Banten misalnya aja bisa iya, Banten. oke. Kalau misalnya untuk PIK ya, untuk PIK, untuk sawah luhur dulu mungkin ya. Iya, Bol. Kalau misalnya untuk di sawah luhur, kita kan tidak tahu tuh proyek apa, ya. Nggak tahu proyek apa aja, udah gelap aja. Pokoknya di sawah luhur adalah proyek gelap karena Nggak tidak pernah ngobrol sama Nggak wali pernah. kota. Enggak. Oh. Musyawarah apa gitu. Kita juga nggak pernah musyawarah. Kita nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga nggak ada. Jadi saya mau jawab ngomong PIK juga karena juga nggak tahu ini PIK atau bukan. Karena kita nggak tahu, gelap aja. Ya. Ini proyeknya gelap. Yang pasti yang saya sudah jelaskan tadi bukan masalah PIK 1, PIK 2, PIK 9. Ini mah jelas akan membunuh dan akan membunuh 10.000 warga yang ada di sawah luhur dengan cara yang saya sudah jelaskan tadi. Banjir Gitu. berarti ya. Banjir udah total itu. Dari laut juga akan banjir. Nanti ketika hilir juga akan terbuang, juga akan banjir kalau hujan. Tapi kalau misalnya nggak musim hujan, kalau lautnya lagi pasang juga tetap banjir. Pokoknya tenggelam aja itu. Kurang lebih 9 RW yang akan tenggelam di daerah sawah luhur. Kalau ini akan terjadi pengurugan ya. Tapi kalau untuk PIK 2 ya, untuk PIK 2 untuk wilayah Banten, udahlah, stop. Pokoknya Banten tidak ada PIK 2, stop. Intinya itu aja. Ya, kita harus bersatu, berjuang, teguh pendirian. Kita harus benar-benar bersatu, berjuang itu bukan hanya sekedar berjuang mulut ya. Kita harus benar-benar menyatukan hati kita supaya jangan sampai merusak alam, memberikan kerugian kepada masyarakat. Mereka tuh yang di Cina tuh enak-enakan aja ngerokok, ngerokok enak-enakan, ngerokok, ngopi atau apa tuh orang-orang Cina. Orang-orang kita aja yang betrok bulat ya. Omon-omon tuh mikirin apa perut. Jualan es juga bisa, perutnya kenyang. Gak usah lah alasan-alasan perut lah, gak usah. Pokoknya PIK 2 gak boleh ada di wilayah Banten, stop. Ya, baik. Tuduhan kepada aktivis yang memperjuangkan Banten ini untuk dibangun seperti apa, dan juga banyak proyek-proyek yang ditolak juga. Nah, kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat gitu agar jika ada pembangunan di Banten ini seperti apa gitu, Umi? Jika biar selaras sama masyarakat gitu. Ya, kalau misalnya pun ada pembangunan di wilayah Banten ini, cobalah kita duduk bersama dulu nih sama masyarakat. Kumpul dulu sama tokoh masyarakat, kumpul sama masyarakat. Kita akan bangun ini.
Seperti apa nanti dampak lingkungannya gitu loh. Ini yang terjadi nih dampak lingkungan dulu nih, AMDAL dulu. Nanti kalau AMDAL juga sudah disepakati, orang AMDALnya duduk dulu. Jangan asal main tanda tangan aja gitu loh. Apa nih kerugiannya, apa nih keuntungannya? Lamun misalkan banyak keruginya mah janganlah. Udah jangan stop. Misalkan nanam pohon cabe tah apa tah nanam apa tuh yang nanam aja lah supaya indah, makmur gitu loh. Contoh tuh wilayah Baduy itu, Banten Selatan. Nggak ada proyek-proyek pik-pikan. Mereka juga makmur-makmur, cantik-cantik, ganteng-ganteng, sejahtera semua ya. Di sini kenapa ribet? Di sini tuh ribet udah. Ya, sekarang ke pandangan Pak Khalid, bagaimana aktivis ini dituduh anti pembangunan gitu kan. Padahal kita juga kalau seandainya membangun untuk masyarakat, kita juga menerimanya. Pembangunan seperti apa yang diinginkan masyarakat, Pak Khalid? Nah justru saya mah lebih senang dianggap saya ini anti pembangunan. Tentunya orang yang menganggap kami sebagai ya, yang menuduh anti pembangunan atau anti investasi, saya pastikan mereka adalah antek penjajah. Gitu. Saya justru senang ketika saya dianggap sebagai pembangkang, sebagai anti pembangunan atau investasi. Ya berarti kan kelihatan nih motivasi mereka adalah ya biasanya ini kan orang-orang pemerintahan yang menuduh saya ini gitu kan, atau orang-orang yang punya kepentingan sesaat dari proses proyek pembangunan itu kan, ada keuntungan. Sehingga ketika ada yang menolak, ini dicap sebagai anti pembangunan atau investasi. Sudah jelas berarti mereka kecenderungannya tidak lebih mendahulukan atau mengindahkan persoalan muamalahnya. Bagaimana hubungan masyarakat ini? Padahal dia ini adalah orang yang saya berikan kepercayaan untuk mengelola suatu daerah gitu kan, atau suatu negeri. Bukan untuk menjadi kongkong lingkong dengan penjajah gitu. Kemudian ketika ada masyarakat teriak tentang hak ruang hidupnya gitu, malah justru dituduh sebagai anti pembangunan. Saya nggak anti pembangunan, saya nggak anti investasi, cuman masalahnya lagi-lagi saya katakan Belanda dulu membangun, Jepang dulu membangun, tapi kalau prosesnya menjajah ya kita usir. Nah sekarang berdalih pembangunan, berdalih investasi. Ya kalau misalnya pembangunan investasinya merugikan kita, ya kita mau ngapain, mau diam aja. Kita ini punya bergenerasi, punya anak, punya istri yang bergenerasi dan ingin hidup selamanya sampai akhir kiamat di tanah kelahiran kami. Masa dengan hanya sebatas dalih pembangunan, terus pembangunan misalnya gini, kalau ngomong kembali lagi ke tata ruang, perubahan tata ruang itu untuk siapa dulu, untuk apa dulu, tanya dulu. Pembangunan untuk siapa, kesejahteraannya untuk siapa, ya masih banyak pertanyaan di situ gitu kan. Jadi jangan hanya sebatas berpikir satu sisi, menstempel orang yang ketika teriak tentang ruang hidupnya malah dicap atau dituduh sebagai anti pembangunan gitu kan. Lah harusnya kan orang mau ngebangun itu ya tadi tuh kata Umi, dilihat dulu dampaknya apa. Ngomong analisa dampak lingkungan. Yang terjadi saat ini kan gini, keluar surat nikahnya belakangan, nguruknya udah selesai, amdalnya belakangan, kan ngaco namanya. Yang namanya bikin amdal kan awal-awalnya kan harus partisipasi masyarakat gitu kan. Nah partisipasi masyarakat ini juga jangan dimaknai masyarakat ini seperti benda mati gitu, yang kemudian yang penting banyak tanda tangan sepakat, oke. Bukan itu. Partisipasi itu adalah lebih mengedepankan wilayah pengetahuan, nilai-nilai pengetahuan, kajian secara dalam gitu kan. Jangan kemudian yang penting banyak diundang, yuk makan bareng, kemudian daftar hadirnya dijadikan kesepakatan, nggak boleh begitu. Gitu, itu namanya partisipasi. Nah persoalan sosialisasinya juga gitu kan, sosialisasi juga jangan pernah dimaknai kemudian gini. Menurut pandangan kami tentang sosialisasi itu bukan penggiringan sepihak, dikumpulkan masyarakat, menerangkan yang baik-baiknya, bahkan hampir sama sekali tidak menceritakan tentang negatifnya. Kemudian supaya digiring masyarakat ini sepakat seolah-olah pembangunan ini baik dan untung buat masyarakat. Tapi faktanya
realitasnya kerugian atau kerusakan buat masyarakat, baik secara ruang hidup, lingkungan, sosial, ekonomi, segala macam rusak, gitu kan. Tapi kalau menurut saya sosialisasi itu adalah mereka menceritakan baik dan buruknya, manfaat dan mudaratnya secara detail, gitu kan. Sampai akhirnya masyarakat benar-benar paham dan mengatakan, masyarakat bilang tidak, ini merugikan. Itu baru sosialisasi. Artinya ketika ngomong tidak kata masyarakat, artinya masyarakat betul-betul mengetahui bahwa dampak dari proses misalnya proyek P2 atau pengurugan yang di sawah luhur atau yang lainnya, ini tahu masyarakat bahwa ini adalah merusak kehidupan mereka, tatanan budaya mereka, baik dari budaya, kehidupan, ekonomi, gitu kan. Bukan ini malah mengemas gitu kan, seolah-olah sesuatu ini baik, tapi sebenarnya faktanya adalah buruk, gitu kan. Dan baik hanya orang-orang yang mempunyai keuntungan sesaat, gitu kan. Nah akhirnya kalau misalnya kejadian ini sebenarnya terjadi, kejadiannya seperti apa yang saya katakan tadi, berarti ya saya bilang, saya ini bukan sedang dikelola oleh pengelola negara atau pengelola daerah di wilayah Banten ini, tapi juga ini kita sedang dikelola oleh agen korporasi, gitu, agen oligarki yang hanya kepentingan untuk gentong nasinya sendiri, tidak memikirkan masyarakat banyak, apalagi memikirkan karuhun leluhur Banten, bagaimana mereka berjuang. Sultan Ageng Tirtayasa disebutnya kan, dengan makna air yang mengalir, mereka membangun sungai-sungai untuk mengairi sawah-sawahnya, untuk pertambakan, gitu kan. Sampai akhirnya bagaimana dia menciptakan metode kincir angin yang kemudian ini juga diadopsi oleh Belanda. Kurang seberapa hebatnya leluhur kita, artinya menata ruang hidup kita sebagai orang Banten ini, malah justru ke sini mau diacak-acak, gitu kan. Nah, diacak-acaknya ini ada kompromi dengan kebijakan, gitu kan. Nah, inilah yang harus kita tuntut. Kita juga bisa menuntut tentang keadilan iklim. Harusnya pemerintah daerah harus berpikir tentang keadilan iklim itu, karena ketika iklim ini rusak, ya kita juga yang terdampak, masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani. Yang dapat untung pengusaha-pengusaha besar yang memanfaatkan ruang hidup wilayah kita yang ada di Banten. Saya pesan kepada masyarakat Banten seluruhnya dan luasnya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saatnya hari ini, gitu kan, jangan pernah mau lagi dijajah, baik penjajahan secara orang luar maupun penjajahan orang dalam, gitu. Apalagi di Banten, namanya orang Banten itu tidak ada kompromi. Tidak, ya tidak. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Tidak ada pelangkak-pelengkok. Harus tegak lurus. Insya Allah, Allah bersama kita. Amin. Ya mungkin pertanyaan untuk Umi tadi, ada pesan untuk masyarakat Banten, umumnya masyarakat Indonesia. Nah, sekarang pandangan Umi bagaimana pesannya untuk menyikapi polemik yang ada di Banten ini, baik di PIK 2 maupun di sawah luhur yang dikatakan proyek gelap gitu, Mi? Ya menurut saya pribadi ya, saya sangat menyayangkan dan saya sangat sedih sekali ya. Kita kembali lagi ke alam dan kita juga punya satu kekuatan, yaitu sanubari. Ada hati dan ujungnya di hati, dalamnya hati ada sanubari. Jadi kita pikirkan perjalanan kita itu perjalanan lillahi ta'ala, karena Allah ya. Apabila semua ini akan dirusak ya, apabila semua ini akan dirusak, ini memang sudah sejarah sudah akan muncul. Ketika memang benar-benar ini terjadi, maka maaf, semua akan tidak baik-baik saja. Karena kalau misalnya kita asli murni orang Banten, maka kita akan persatukan visi dan misi dulu. Satu visi dan misi bergerak. Satu visi dan misi menuju jalan kebaikan dan menuju jalan kebenaran. Apabila semua ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pejabat-pejabat atau dan lain sebagainya hanya mementingkan hanya lembaran kertas di luar sana, mohon maaf, kami masih ada pejuang-pejuang Banten yang siap untuk maju
tanpa mundur. Kita harus bersatu. Jangan sampai merugikan masyarakat, jangan sampai merusak alam di wilayah kami dan di wilayah Indonesia seluruhnya, khususnya di wilayah Banten. Kita akan persatukan dan kuatkan semua supaya kita usir semua penjajah, ya. Lillahi ta'ala, wallahi, kita harus bersatu. Insya Allah, kun fayakun. Allah pasti yang akan menunjukkan jalan kebenaran itu melalui hati-hati kita, orang-orang pejuang yang tulus. Harus sepakat, harus selalu semangat, dan jangan takut. Ya, cukup.